Konnichiwa para runten atuh minasang, temenin aku yuk, temenin kamu yuk. Jadi sekarang teh minasang teh harus marah runtang ya karena mau nemenin kita. Jadi sebenarnya kita udah lama ya mau aktif di YouTube, cuman karena satu dan lain hal gitu ya. Pertama ya kita ya jarang ketemu, seminggu sekali. Kedua juga aku juga baru sembuh total gitu ya. Jadi sekarang kita di mau konten menceritakan pertama kita mau menceritakan 6 bulan perjalanan aku berobat di Jepang, habis puluhan juta dan gaji cuma nerima 6 juta per bulan. Jadi simak ceritanya ya guys. Jadi gini ceritanya. Waktu bulan 12 tuh kan kita nikah kan. Kita nikah bulan 12 tanggal 24. Nah, itunya tanggal berapa? Lolosnya. Itu lolos aing mah. Terus dengan gara deui bae. Nah, udah gitu aku ke Jepang lagi tanggal 15 Januari ya. 15 Januari dan jadi setelah menikah 2 minggu setelah menikah minasang itu kembali lagi ke Jepang. Kenapa kembali lagi ke Jepang? Ya karena kita dipertemukan di Jepang. Dan harus kembali ke Jepang dulu. Gitu. Nah, jadi intinya aku tuh pindah perusahaan dari di Okayama ke Osaka Umida ya di sini. Nah, udah gitu tuh aku pindahnya pekerjaannya masih kaigo, perawat lansia, cuman perawat lansianya tuh day service. Kayak daycare gitu ya. Kayak penitipan orang tua, bukan penitipan anak ya. Nah, udah gitu kan pas begitu aku kesini tanggal 15 Januari berpisah sama kamu. Tanggal 16 Januari itu aku sakit. Sakit aku tuh apa? Sakitnya itu muntah-muntah, panas, sama pusing. Sama tiga pusing. Itu guys. 3 itu. Awalnya aku mikir kayak ini kayaknya masuk angin gitu kan, abis dari pesawat gitu kan. Udah beres gitu kan, aku di situ ke klinik. Padahal aku belum mulai kerja loh. Tapi alhamdulillah qadarullah gitu ya, Allah tuh baik banget memberikan perusahaan yang baik. Iya, jadi bener. Perusahaan tuh nganter aku. Padahal aku belum kerja, alhamdulillah ya Allah gitu ya. Pas aku diperiksa kekurangan cairan, aku diimpus. Di situ kan belum pakai Hokensho. Jadi Hokensho tuh teman-teman kayak Hokensho itu kayak BPJS kalau di Indonesia. Jadi kayak bisa, gitu, kartu kesehatan gitu. Kartu kesehatan. Aku kan belum punya karena kan belum kerja, dan Hokensho yang dulu di Okayama tuh udah di-cut itu, udah di-cut. Jadi harus baru lagi karena beda visa. Beda visa dan beda tempat. Nah, udah gitu karena aku baru lagi, jadi bayaran itu tanpa Hokensho aku diimpus satu kali berobat itu 1 mang 2.000, sekitar 1.200.000 sekali diimpus kan. Pulanglah aku. Nah, tanggal 19 Januari aku kerja, udah mulai kerja. Biasalah perkenalan lagi sama orang baru gitu kan ya. Tapi tiba-tiba seminggu aku kerja, aku sakit lagi. Kamu gimana sih perasaannya pas aku sakit? Jadi aku selama di Indo teh perasaan aku tuh bercampur lah. Ini anak kenapa gitu, kok baru masuk kerja udah 2 kali sakit gitu. Padahal aku belum di KB ya. Di sana teh mikir aku teh kenapa ini anaknya? Apakah ada kesalahan? Apakah ini apakah ada anu melangkah-langkah gitulah. Aku tuh cari tahu gitu teh. Nah, udah gitu kan sakit lagi kan. Nah, habis itu tuh kerja waktu 3 hari apa 4 hari sakit lagi. Nah, di situ sakit itu sama panas, muntah. Terus jadi gejalanya sama itu gejalanya aja gitu. Panas, muntah, terus udah gitu pusing gitu, kayak berat lah. Aku pikir tuh kan aku efek di KB, padahal aku kan pas ke Jepang nggak di KB ya. Belum di KB sampai kamu datang Maret itu baru aku di KB kan. Di KB pil KB ya. Udah beres gitu. Aku Januari full sakit. Februari juga. Nah itu aku sakit. Januari ke Februari aku tuh nerima gaji kan baru banget kerja kayak sekitar 5 mang gitu. Ya, nah aku tuh semangat. Aku tuh semangat banget gitu. Karena aku pengen full ya gaji dari Februari ke Maret gitu. Tapi qadarullah lagi gitu. Aku tuh sakit lagi kan Februari. Gitu. Sama lagi itu kan. Nah, kenapa? Di sana aku di Indonesia kan karena tahu gitu minasang tuh sakit-sakitan. Wah, ini nggak bisa tinggal diam nih. Aku harus buru-buru ke Jepang. Sedangkan di jadwal aku ke Jepang itu bulan 4 teman-teman. Jadi aku bulan 12 minus 2 hari pulang. Mau nikah teh pulang guys, aku teh 2 hari. Sebenarnya mah aku teh mau kontrak teh habisnya itu bulan 2.
Jadi aku tuh cuti selama 3 bulan teman-teman. Aku di Indonesia nggak tinggal diam. Wah ini bahaya nih. Jadi aku harus urus-urus dokumen, paspor, kayak LG yang kayak itu pokoknya semuanya. Intinya kamu juga dipercepat lah ke Jepang tuh karena aku gitu kan ya. Nah udah gitu aku kan sakit, tapi pas Januari itu pas awal-awal sakit itu alhamdulillah kan ada tes CT yaitu orang Indonesia ya gitu, yang di sini juga sama yang kayak ngebantu-bantu gitu kalau aku perlu apa-apa gitu kan. Nah pas Februari itu aku tuh kan udah kenal sama temen kerja, ada juga orang Filipin gitu kan, yang satu tempat kerjaan sama aku gitu. Jadi udah akrab lah gitu istilahnya, ngobrol udah bisa gitu, karena kan aku udah kerja sebulan kan. Aku sakit-sakitan lagi karena aku sama Tesit itu kan beda jadwalnya, jadi kalau ada apa-apa tuh susah gitu kan, beda jadwal kan. Kalau sama orang Filipina ini aku sama gitu jadwalnya, jadi kalau ada apa-apa ke dia gitu. Nah tepatnya ini singkatnya awal Februari sampai pertengahan juga sakit gitu, tapi yang paling parah tuh pas tanggal 26 Februari itu aku ngerasain panas banget, muntah, mual, semuanya sakit kepala, sampai aku udah kayak nggak berdaya banget gitu, udah lemes saking aku juga kan nangis ke kamu, sampai minta doa kan ke orang, masuk ke ustadz gitu pas yang ada di Indonesia buat aku kayak aku soalnya waktu itu kan makan apapun keluar lagi. Nah udah gitu minum juga keluar lagi. Aku tuh maksain ke malam-malam ya, karena aku tahu jadwal orang Filipina yang teman aku yang ini tuh, dia sama lagi ada di rumah gitu, tetanggaan di sini gitu. Jadi aku nelpon, kata aku sumimasen choto kite kudasai. Nande katanya, kenapa gitu, datang aja ke sini. Pas dia datang udah kaget lihat kondisi aku kan, aku udah nggak bisa apa-apa gitu kan, udah gitu pas begitu dia nanya kenapa, ya muntah-muntah biasa apa mual, terus dia tuh di sini nginep, sampai dia nginep katanya udah nggak bisa dibiarin. Dia nelpon kan ke orang perusahaan, kata orang perusahaan ini udah tengah malam nggak bisa, kalau harus ke rumah sakit sekarang katanya. Ya udahlah besok aja, besok lah. Tapi di pas semalaman itu aku tuh masih muntah, aku sampai udah kering, ini tuh udah sakit banget. Nah udah gitu yang orang aku tuh dingin udah di ini udah, pas aku ngomong dingin tuh panas aku turun, pas aku ngomong panas itu sampai 39,9 derajat itu puncaknya, mau 40 derajat. Bayangkan manusia panas banget di sini itu aku menggigil loh. Yang orang Filipina tuh udah gimana ini dia juga parno ya. Sampailah aku tuh maksain lah jam 2 bangun, jam 4 bangun, selama tidur tuh terus aja gitu. Nah udah gitu lama dengan komponen. Paginya lah. Tapi ya selama aku jadian itu aku minum obat tapi nggak mempan. Karena kalau dikeluarin lagi, muntah lagi, setiap tetes air pun muntah lagi gitu. Nah tiba-tiba pas aku pagi-pagi gitu kan, gimana udah mendingan, kata teman aku itu yang orang Filipina. Masih, kata aku, ini nggak bisa. Nelponlah ke perusahaan, terus karena orang perusahaan sibuk, dan sebenarnya aku juga TG pisahnya, harusnya aku ngurus sendiri kan. Kalau pisah TG ya. Kata orang perusahaan bisanya jam 3 sore. Terus kata orang Filipina, kalau jam 3 ini udah meninggal orang, kata, sampai ngomong gitu. Karena udah tidak berdaya tuh, bener gitu. Habis cairan intinya. Karena orang perusahaan gak bisa nganter, harusnya jam 3 sore, jadi teman aku yang ini tuh maksain pergi pakai taksi. Ya. Nah pas pakai taksi aku tuh ke klinik umum dulu. Di klinik umum itu udah 2 kali diimpus, masih gak mempan, masih panas dan muntah. Ini terus si klinik yang biasa itu klinik biasa ya, klinik yang biasanya aku ke situ selama aku dari Januari sakit, dia bilang katanya ini kayaknya nggak bisa deh, harus ke rumah sakit yang lebih gede lagi gitu. Dirujuk lah gitu. Dirujuk, dikasih tahu alamatnya, ini alamatnya, kata dokter yang di klinik itu, kamu ke sana sekarang. Naik taksi lagi dong. Karena naik taksi lagi, kita kamu ke rumah sakit yang lebih besar, teman-teman gitu. Beres gitu. Aku ke sana lah. Pas aku ke sana, aku tuh masih harus ngurus surat-surat lagi.
ngurus surat-surat lagi, terus harus nunggu Dokumen lah, dokumen. dokumen, nunggu lagi kan. Hmm. Pas aku nunggu tuh aku udah, kata aku mau dekinai. Terus kata Mas Sasa, gambate, kata semangat, katanya, kata teman aku yang nganterkan. Terus katanya kata aku pengen muntah. Terus udah gitu aku ke toilet muntah. Aku masih di ruang tunggu itu udah gini. Udah gini aja di ruang tunggu. Mungkin karena si perawatnya itu nggak tega ngelihat aku harus ngantri. Karena di situ tuh ratusan kan orang yang di rumah sakit gede. Kan aku belum tahu penyakit apa, jadi ke umum di rumah sakit umum. Udah gitu si perawatnya bilang, kamu di sini aja tunggunya di kamar, ada kamar tunggu gitu ya. Tapi aku tuh ke kamar tunggu. Pas di kamar tunggu juga kalau ada apa-apa dipencet bel langsung perawat datang. Pas aku di kamar tunggu, aku muntah lagi. Muntah sampai aku bilang ke Mas Sasa, aku udah gak kuat Mas Sasa. Sambil nangis, aku udah gak kuat, kata aku. Terus gak kuat, terus kata Mas Sasa, mencet apa? mencet yang tombol yang tadi biar supaya si perawatnya datang. Datanglah perawatnya, terus pas perawat datang katanya, udah nggak bisa ini katanya. Terus aku dibawa didorong pakai kursi roda naik. Terus kata perawatnya, udah didorong pakai kursi roda. Terus kata perawatnya itu apa? Ke IGD yang ruang gawat darurat. Wah, ini kata perawatnya karena udah UGD. Udah lemes banget kelihatannya, kan perawat juga nggak tahu aku sakit apa. Aku langsung dibawa ke ruang gawat darurat ya, pakai kursi roda didorong gitu sama perawat dan sama teman aku itu. Tapi teman aku suruh tunggu di luar. Karena kan itu ruang gawat daruratnya, maksudnya aku harus diperiksa dulu lah. Sama orang-orang yang sakitnya parah di situ tuh ngejajar gitu banyak. Nah udah beres gitu, pas begitu aku di ruang gawat darurat itu, si perawat bilang ke dokternya, katanya ini muntah-muntah panas gitu. Karena kan nggak tahu penyakitnya apa, aku juga ditanya penyakitnya apa nggak tahu, kata aku kan. Itu teh di rongsen, beres. Pas di ruang gawat darurat itu aku di rongsen kan. Nyaman dicek seluruh tubuh, guys, apakah ada masalah di badannya. Nah ternyata hasilnya kan 1 jam, nunggu aku 1 jam. 1 jam tuh semua kayak urin gitu, semua darah gitu kan. Pod-pod. Itulah modal mah. Berarti di Indo mah sering coklat pod-pod. Tara ari kamu. Sok aku mau memekan Jepang di coklat pod-pod. Modal? Dicolekin eta nanti asupkeun kana ieu nanti. Henteu aya. Aku mah lanjut. Nah, udah gitu pas begitu aku dikasih tahu apa namanya? Hasilnya, dan itu pun aku tuh keadaannya udah napasnya tuh udah dipakai apa? Nitrogen. Yang oksigen. Yang ada itunya, ada apa? Monitor di pinggir kayak oksigen di situ kan oksigen. Terus inti nama udah pakai alat bantu gitu karena kan udah lemes banget. Kangen apa hasilnya? Nah ternyata aku tuh dirawat 10 hari kan? Belum ditentuin dirawat. Aku dikasih tahu hasilnya penyakit aku apa, baru diputusin aku harus dirawat. Oh gitu. Nah jadi setelah ada hasilnya teman-teman ternyata menyimpulkan bahwa dokter atau perawatnya itu menyebutkan lain dokter nalin perawat, dokter nate keburukan atau berbeda itu ya. Dokter nate bilang bahwa penyakit yang aku selama ini bahwa penyakit muntah-muntah, diare itu naon diare teh modal. Salah. Muntah-muntah panas, pusing kepala itu disebabkan oleh penyakit aku. Jadi ginjal kanan aku tuh bengkak. Nah, bengkak teman-teman. Untungnya kata dokter tuh gimana? Untungnya katanya masih bengkak. Belum terjadi kayak amit-amit lah yang kayak gitu kan. Nah, setelah aku tahu katanya jinjo no migi no ho jinjo ga chotto hareteru kedo kore wa kore wa dejobu janai. Kore wa nyuin shinai to ikenai te.
Jadi aku harus dirawat di rumah sakit. Karena kalau dibiarin bakal makin membengkak kalau nggak diobatin. Kalau Nah, pulang tuh nggak akan diobatin. Kesana kesini ke Kuningan ke Jakarta aku teh pengen ketemu sama pujaan hati. Aku tuh harus dirawat. Jadi pas dirawat tuh aku bener-bener diawasi oleh 2 dokter di rumah sakit itu tuh. Aku satu kamarnya berdua sama orang Jepang karena itu kamarnya yang lumayan murah gitu. Satu kamar berdua itu ya. Jadi dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam itu aku diinfus, diambil darah tiap hari. Diinfusnya itu kayak emang khusus buat penyakit ginjal aku yang bengkak itu. Pas aku tahu kan ginjal aku bengkak, aku tuh bertanya-tanya kenapa sebabnya. Kamu menyampaikan ke aku kan sesudah itu ya? Aku nggak ngasih tahu siapa-siapa karena aku tuh takut semuanya khawatir. Orang tua aku juga dikasih tahu tuh bulan kemarin. Jadi cukup kita yang tahu guys. Jadi benar-benar berdua gitu ditelan mentah-mentah. Jadi intinya pola hidup aku di Okayama tuh jelek. Karena aku kan kerja malam terus. Kalau malam tuh suka makan yang bersoda gitu. Kerjanya tuh malam karena kalau minum yang bersoda tuh jadi nggak ngantuk kan tadinya. Cenghar gitunya. Tapi ternyata itu tuh salah gitu kan. Nah udah beres gitu, aku dirawat 10 hari, 5 hari dirawat itu aku membaik, udah nggak muntah-muntah. Makanan tiap hari bergizi dan kurang enak gitu. Kalau di mana-mana ya kalau dirawat mah. Udah itu pas masa-masa itu tuh benar-benar sedihnya itu karena nggak ada kamu, nggak ada keluarga. Udah gitu aku juga baru mulai gitu kan. Tapi kan ini ujian dari harus Allah. dilewati. Emang benar. Setelah itu aku kayak jadi ujian setelah menikah tuh bener adanya. Kayak aku sama Ayang tuh ya diujinya mungkin dari penyakit ya, dari kesehatan. Karena aku anggap ujian karena apa? Aku bisa melewatinya gitu sama kamu tuh. Udah gitu 10 hari kata dokter harusnya 14 hari, tapi aku merasa aku udahlah pakai obat yang diminum aja. Karena aku juga mau datang pas itu. Karena kamu juga mau datang. Aku pengen pulang. Aku ngomong ke dokter, kata dokternya jangan dulu pulang, tapi aku tetap maksa pulang karena aku ngerasa udahlah dok gitu. Maksudnya aku pengen ke pengobatan yang obat diminum aja karena terus cuman kalau misalkan di rumah sakit juga aku cuman diinfus. Dan infusannya udah beda itu. Gimana nyebut infusnya? Infus. Beda. Udah biasa infus. Kan F. P-nya. Baiklah gitu ya. Ngerti kan guys? Gitu lah. Ya intinya gitu. Pokoknya Masya Allah banget lah. Masya Allah banget. Tapi sekarang aku udah nggak sedih karena aku udah melewatinya. Pas waktu itu tuh aku sedih banget. Sedih tuh karena nggak ada siapa-siapa. Ternyata hanya Allah yang ada di sisiku. Nah setelah itu singkat cerita datanglah pangeran kamu. Belum lah, bayar dulu. Bayar naon? Bayar rumah sakit gimana? Bayar rumah sakit terasa. Nah, udahlah beres. Kamu tuh can cerita ke aku teh. Cerita can ke aku. Jadi bos aku datang kan. Bos datang, terus katanya biaya di backup. Dari perusahaan. Oh, alhamdulillah lah kata aku. Aku pikir tuh bisa pakai kartu asuransi Hokensho kesehatan yang tadi di awal dibahas. Ternyata nggak bisa. Karena apa? Karena rumah sakit ini tidak menyediakan untuk penyakit tertentu. Jadi di rumah sakit Jepang tuh teman-teman ada sebuah penyakit tertentu yang nggak bisa pakai kartu kesehatan seperti itu. Misalkan kayak di ginjal barusan. Tapi ada juga rumah sakit yang memperbolehkan. Tapi rumah sakit itu kena entah karena elit apa mahal gitu. Jadi nggak bisa gitu. Gitulah intinya mah. Jadi biaya pengobatan 10 hari. 10 hari itu sekitar 20 juta. 20 juta teman-teman. Itu hari. belum dari Januari sampai Februari pertengahan aku berobat. Nah, jadi setelah itu kamu ngasih tahu kan ke aku, ngasih tahu bahwa segini kan sebagai laki-laki itu kepikiran lobah hulang-hulang gitunya. Karena kenapa setelah tiba di Jepang tuh kita punya hutang 20 juta gitu. Nah, kita muter gimana caranya? Karena di Jepang tuh guys, kita kerja dulu baru
digaji gitu. Nah, sama jadi Indonesia juga kayak gitu, kerja dulu baru digaji. Setelah kita kan minasang juga minus terus gitu Pak, 5 juta gitu Genep ya. juta Genep gaji teh. gajinya tuh selama bulan apa? Bulan 1 sama bulan 2 tuh. Sedangkan aku nyampe ke Jepang tuh bulan 3, aku tuh belum dapat gaji gitu, guys. Apalagi peraturan di perusahaan aku tuh kalau misalkan gaji pertama terus dipending dulu, guys. Karena untuk mengantisipasi supaya nanti nggak kabur gitu, karena banyak kejadian kayak gitu. Nah jadi aku tuh nerima gaji teh nanti bulan 5 ya, seperti itu. Sedangkan aku juga gajian baru 5 juta 6 juta ya, nggak lebih gitu, karena kan sakit terus nggak kerja. Nah disitulah guys, kita muter gitu, wah ini nggak bisa, kita harus putar gimana caranya supaya bukan mengsuplai, gimana ya caranya ngomongnya, jadi gimana caranya supaya menggantikan yang 20 itu emang itu juga disuplai sama perusahaan. Cuma kan nanti per bulannya dipotong. Jadi kan sayang kan kalau dipotong terus. Jadi kitanya tuh jadi beban gitu kalau misalkan gaji dipotong tuh. Terus kalau misalkan yang nanya kenapa nggak punya tabungan gitu kan? Ada tabungan gitu Cuma kan. rupiah. Rupiah. Jadi kita sebenarnya bisa uang rupiah dikeyanin, tapi pada saat itu tuh karena emang gimana ya? Ya pas-pasan lah. Karena kita baru aja hajat. Baru aja hajat. Di 2 tempat gitu kan, ngerti lah, nggak usah dibahas lah gitu. Kita tuh emang ke Jepang lagi tuh mau mulai lagi dari nol. Ada juga kayak tabungan mah kayak di sawah, di tanah gitu kan, tapi kan nggak bisa langsung dijual. Iya, benar nggak? Benar. Ya dari situ kan emang kita mulailah pas aku udah lumayan sembuh itu. Jadi setelah kita memutuskan untuk berpikir kita gimana sih caranya ini untuk untuk menggantikan jadi cadangan supaya kedepannya tuh stabil gitu, supaya nggak ngehutang ke perusahaan. Gimana sih caranya? Lahirlah teman-teman ide kita jualan minasang snack. Jadi kita jualan di sini kayak basreng, kayak kripca, kayak gitu. Intinya gitu cemilan. Kita jualan kita jualan juga emang cuman buat nutupin itu. Setelah itu mah kita sekarang udah nggak jualan juga ya, karena kita juga harus fokus ngenten lagi kan. Nah udah itu bayar lunas ke perusahaan, udah beres. Uang honeymoon kita juga dibayarin. Jadi tadinya kita tuh mau keliling Tokyo, kita mau udah ada uangnya cadangan ya buat kita honeymoon gitu ya. Tapi kita pakai buat tambah biaya aku selama di Jepang ini yang belum gajian. Belum gajiannya sedikit, udah gitu harus ke rumah sakit tiap bulan. Dan itu ternyata pas aku udah sembuh, udah berobat, udah bayar segalanya, aku tuh masih sering sakit-sakitan. Guys. Jadi kita tuh nggak fokus, aku juga nggak fokus juga konten. Harus ke klinik gitu kalau modal misalkan mandir guys. Modal mandir. Dan alhamdulillahirabbil alamin, tepatnya bulan kemarin, bulan 6 apa bulan 7, aku memberanikan diri ke orang tua. Ngomong, dan kamu juga yang nyuruh, kita jujur semuanya apa adanya. Jadi intinya gini guys. Jadi gini guys, pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian saya gitu ya. Kita jangan pernah merahasiakan, karena kita tuh butuh doa mereka gitu. Jadi aku tuh jadi jangan berpikiran bahwa kita sebelum tuh nikah sama gitu. kamu juga ya, aku tuh tipikal orang yang nggak mau ngerepotin orang yang di rumah gitu kan, ngerepotin orang yang di Indonesia. Kayak aku tuh kalau sakit, kalau apa, aku ditelan sendiri, nggak pernah ngomong gitu. Jadi pas selama 6 bulan aku sakit itu, kita cuma nelen berdua kan. Kita nggak cerita ke siapa-siapa. Kita nggak cerita sama siapa-siapa selama 6 bulan. Tapi ternyata itu salah, guys. Ternyata salah. Ternyata doa orang tua juga perlu banget. Karena aku mikirnya gini, orang tua pasti mendoakan tanpa kita minta. Tapi ketika aku ngomong, aku sakit ini gitu. Jadi aku pengen didoain khusus dong, biar penyakit ginjal aku tuh sembuh gitu kan. Nah setelah itu singkat cerita teman-teman, jadi selama minasang sakit-sakitan mundar mandir ke rumah sakit tuh, kita nggak pernah bikin story, kita nggak pernah cuma kemarin doang ya, bulan 7 tuh. Ya itu juga nggak bilang aku sakit apa. Cuma kita bilang ke orang rumah tuh kecapean gitu, karena di sini musim panas. Udah jujur orang rumah juga udah tahu semua. Dan puncaknya kemarin alhamdulillah teman-teman. Pas ke
kemarin tuh puncaknya ke spesialis apa ginjalnya. Alhamdulillah setelah aku juga ngomong ke orang tua gitu ke spesialis ginjalnya, aku berobat lagi. Aku berdoa, ya Allah semoga ini yang terakhir gitu. Aku pengen sehat karena aku juga udah kata kamu udah harus pulang gitu, kalau terus-terusan sakit ya harus pulang ke Indonesia, kamu aja yang di Jepang. Sampai kamu bilang, sampai Aripal tuh bilang mampu gitu untuk ngebiayain aku hidup di Indonesia kan kamu bilang. Ya, jadi aku tuh ngomong kayak gini guys, karena aku tuh bukannya bosen gitu, bukannya apa-apa gitu, tapi aku tuh udah kesian bolak-balik bondar-mandir ke rumah sakit tuh, aku udah kesian. Mending aku memutuskan, meskipun dia gak mau pulang, jadi aku tuh ngomong ke Minasang kayak gini, ini mah udah keputusan aku, kamu harus menghormati keputusan aku. Kalau misalkan sakit-sakitan lagi, kamu pulang ke Indonesia, aku mampu kok biayain kamu di Indonesia. Aku sampai ngomong kayak gitu. Tapi aku di situ nggak mau, karena aku yang pertama aku masih punya mimpi banyak sama kamu di sini kan. Yang kedua juga aku nggak mau jauh dari kamu. Nah jadi setelah kita ke rumah sakit, yang terakhir itu kan, hasilnya, alhamdulillah dokter tuh menyimpulkan bahwa ginjalnya Minasang sudah sembuh total. Dan yang jelas harus hati-hati, harus sering minum dan jangan nahan pipis. Nahan pipis itu dia dokternya bilang kayak gitu teman-teman. Itu aja ya cerita 6 bulan perjalanan aku. Jadi menjalani, intinya gini loh guys, ujian setelah menikah itu benar nyatanya ada, dan ayalah. Dan buat teman-teman semua jangan lupa bersyukur, jangan pernah merahasiakan. Selama itu baik, ceritakan ke orang tua kita. Karena kita butuh banget gitu. Penyakit doa juga sebenarnya kan dari Allah gitu kan. Allah ngasih ke kita. Ya bukan berarti pas kita ngasih tahu orang-orang yang di rumah bakal marah, nggak akan kan. Justru malah malah pasti mendoakan yang lebih baik untuk kita gitu. Bener. Ya itulah teman-teman cerita kita. Makasih pokoknya panjang banget. Ini mah opening kita mau memulai YouTube cerita yang benar-benar. Aku kurang ngomong kau mah. Jadi itulah cerita teman-teman kita. Saminya. Nanya aja atur nuhun sadayana. Sok Minasang teh geura lepaskan pamutanganna. Arigatou gozaimashita. Jangan lupa. Entar beureum.